Coba jawab jujur ke diri sendiri. Kalau hari ini kamu nemu uang 20.000 di saku celana, apa yang langsung terlintas di kepala? Kopi, rokok, jajan, atau ya sudahlah, kecil. Jarang sekali ada yang berpikir, ini bisa jadi awal perubahan hidup gue. Dan disitulah masalahnya. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu bodoh, tapi karena sejak lama kita dibiasakan meremehkan uang kecil. Padahal, uang kecil itu bukan tidak penting. Uang kecil itu fondasi. Kebenaran yang sering menyakitkan. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak semua orang siap berpikir seperti orang yang sedang membangun kekayaan. Kita ingin hasil besar, tapi tidak mau memulai dari langkah kecil. Kita ingin 100 juta, tapi malas menghargai 20.000. Padahal, semua orang yang hari ini punya aset besar pernah berada di fase menyisihkan recehan, mengatur uang terbatas, belajar dari kesalahan kecil. Tidak ada yang lompat langsung ke puncak. Jangan salah paham dulu. Judul video ini bukan janji instan, bukan sulap, bukan tipu-tipu. Mengubah 20.000 menjadi 100 juta bukan satu transaksi. Ini adalah proses bertahun-tahun. Dan justru karena itu, kebanyakan orang menyerah di awal. Karena manusia modern tidak sabar, terbiasa instan, terlalu sering melihat hasil orang lain tanpa melihat prosesnya. Kesalahan paling fatal orang modal kecil. Kesalahan terbesar orang dengan uang sedikit adalah satu, meremehkan konsistensi. Mereka berpikir, segini doang, nanti aja kalau gaji naik, nanti aja kalau bisnis jalan. Padahal hidup tidak berubah karena nanti. Hidup berubah karena keputusan kecil yang diulang terus. 20.000 itu bukan soal nilai tapi kebiasaan. Mari kita luruskan. 20.000 tidak akan membuat kamu kaya sendirian. Tapi 20.000 bisa melatih disiplin, melatih konsistensi, melatih kesabaran, melatih logika keuangan. Dan itu jauh lebih berharga daripada nominalnya. Karena saat kamu tidak bisa konsisten dengan 20.000, kamu tidak akan konsisten dengan 2 juta. Uang besar tidak menyelamatkan orang yang mentalnya berantakan. Uang besar justru menghancurkan lebih cepat. Realita pahit tentang investasi. Banyak orang datang ke dunia investasi dengan niat yang salah. Niatnya bukan belajar dan bertumbuh, tapi cepat untung, cepat kaya, cepat bebas finansial. Dan saat realita tidak sesuai harapan, mereka kecewa, marah, lalu berhenti. Padahal investasi itu bukan lomba sprint, ini maraton panjang. Orang kaya itu dibentuk, bukan dilahirkan. Orang kaya bukan orang yang selalu benar, selalu beruntung, selalu menang. Tapi orang yang mau belajar dari kesalahan kecil, mau bertahan saat hasil belum terlihat, mau konsisten walau bosan. Kebanyakan orang kalah bukan karena kalah pintar, tapi kalah tahan banting. Langkah pertama yang sering diabaikan. Sebelum bicara saham, sebelum bicara kripto, sebelum bicara instrumen apapun, ada satu hal yang wajib ada. Sistem. Tanpa sistem, uang sekecil apapun akan bocor. Dengan sistem, uang kecil bisa bertumbuh. Sistem sederhana. Setiap ada uang masuk, ada bagian yang disisihkan. Tidak boleh disentuh, tidak boleh ditawar. Bukan soal besar kecil, soal disiplin atau tidak. Kenapa banyak orang gagal di bulan kedua? Karena bulan pertama masih semangat, masih termotivasi, masih merasa ini awal yang bagus. Masuk bulan kedua, tidak ada hasil, tidak ada perubahan drastis, tidak ada pujian. Dan disitulah mental diuji. Apakah kamu tipe orang yang hanya bergerak kalau ada hasil cepat, atau tetap jalan walau belum kelihatan apa-apa? Kalau kamu masih nonton sampai titik ini, itu berarti kamu tidak sedang mencari jalan pintas. Like video ini supaya algoritma membawa konten ini ke lebih banyak orang yang sedang berjuang. Subscribe channel ini karena kita tidak menjual mimpi, tapi membangun kesadaran finansial. Komentar, gue siap proses, biar kamu tidak cuma jadi penonton. Berhenti mencari yang paling cepat. Mental yang cepat penting adalah pembunuh paling kejam dalam dunia keuangan. Karena yang cepat biasanya rapuh, yang instan biasanya mahal biayanya, yang viral biasanya penuh jebakan. Orang yang bertahan lama adalah orang yang mau pelan, mau belajar, mau jatuh kecil-kecil. 20.000 dan waktu adalah teman. Banyak orang meremehkan waktu, padahal waktu adalah pengganda terbesar dalam hidup finansial. 20.000 tambah waktu, tambah konsistensi, akan mengalahkan 2 juta tambah emosional tapi tidak disiplin. Waktu berpihak kepada orang yang sabar, bukan pada orang yang terburu-buru. Jujur ke diri sendiri. Kalau hari ini kamu masih sering impulsif, mudah tergoda, mudah bosan, itu bukan aib, itu manusiawi.
Tapi kalau kamu tidak mau memperbaikinya, disitulah masalahnya. Karena uang mengikuti karakter, bukan sebaliknya. 20.000 itu kecil kalau kamu melihatnya sebagai jajan. Tapi 20.000 itu besar kalau kamu melihatnya sebagai latihan membangun masa depan. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak pernah belajar menghargai yang sedikit. Dan perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kalau kamu masih di sini, artinya kamu sudah paham satu hal penting. Masalah terbesar kita selama ini bukan karena tidak tahu investasi, tapi karena tidak sabar menjalani proses. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Bukan mimpi, bukan motivasi kosong, tapi peta jalan realistis. Fakta pahit yang harus kamu terima dulu. Mari kita jujur. 20.000 tidak akan langsung jadi 100 juta kalau kamu tidak menambah penghasilan, kamu tidak menaikkan skill, kamu tidak konsisten, kamu masih boros secara mental. Jadi video ini bukan cerita sulap uang. Ini cerita tentang bagaimana uang kecil dipakai untuk mengubah arah hidup, bukan sekedar nominal. Prinsip utama, uang kecil butuh waktu dan leverage. Ada 3 leverage utama dalam perjalanan ini. Waktu, skill, konsistensi. Tanpa 3 ini, uang berapapun akan habis. Leverage pertama, waktu. Orang miskin ingin hasil cepat. Orang cerdas memberi waktu pada uangnya. Contoh sederhana, kalau kamu konsisten menyisihkan 600.000 per bulan dan mulai menaruhnya di instrumen yang bertumbuh, dalam 5 tahun, kamu tidak hanya punya tabungan, kamu punya pengalaman pasar. Dan pengalaman itu lebih mahal dari uang. Karena saat nominalmu naik nanti, kamu tidak panik, tidak FOMO, tidak serakah. Leverage kedua, skill. Ini yang paling sering diabaikan. Banyak orang mau invest, sedikit yang mau belajar. Padahal, uang terbesar bukan datang dari instrumen, tapi dari skill yang bisa menghasilkan uang. 20.000 bisa kamu pakai untuk beli buku bekas, akses kelas online murah, kuota internet untuk belajar, tools kecil untuk mulai usaha. Skill itu seperti mesin, investasi itu seperti bensin. Kalau mesinnya tidak ada, bensin sebanyak apapun percuma. Salah paham besar. Semua uang kecil harus langsung diinvestasikan. Ini kesalahan fatal. Tidak semua uang kecil harus langsung diinvestasikan ke pasar. Urutan yang benar, bangun kebiasaan menyisihkan, bangun dana aman, bangun skill penghasil uang, baru kembangkan lewat investasi. Kalau kamu lompat langsung ke nomor 4, biasanya yang terjadi, panik saat turun, tarik uang di saat salah, kapok investasi. Dan akhirnya bilang, investasi itu nggak cocok buat gue. Padahal yang salah bukan investasinya, tapi urutan berpikirmu. Bagaimana 20.000 bisa berkali-kali lipat? Jawabannya bukan, taruh di mana, tapi digunakan untuk membangun apa. 20.000 hari ini, melatih disiplin, mengurangi impulsif, mengubah kebiasaan belanja, mengasah kesabaran. Kalau mentalmu sudah kuat, nominal akan mengikuti. Kesalahan fatal yang harus kamu hindari. Ini penting, dengarkan baik-baik. 1. Terlalu sering pindah strategi. Baru coba sebulan, pindah. Baru rugi dikit, berhenti. 2. Mengikuti omongan orang tanpa paham. Masuk karena FOMO, keluar karena panik. Ketiga, menganggap rugi kecil sebagai kegagalan, padahal itu biaya belajar. Keempat, merasa terlambat, padahal kamu baru mulai sadar. 100 juta itu bukan angka ajaib. 100 juta itu dana darurat yang kuat, nafas lebih panjang, pilihan hidup lebih luas, tekanan hidup lebih ringan. Dan semua itu tidak dibangun dari nominal besar, tapi dari mental yang benar sejak kecil. Jalur realistis yang sering terjadi. Banyak orang berhasil bukan karena sekali investasi langsung kaya, tapi karena menyisihkan sedikit, skill bertambah, penghasilan naik, nominal investasi ikut naik. 20.000 menjadi 50.000, 50.000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi jutaan. Bukan lompat, tapi bertumbuh. Kalau kamu merasa lambat, itu normal. Semua proses keuangan terasa lambat di awal, karena hasilnya tidak langsung kelihatan. Tapi begitu sistemmu terbentuk, hasilnya sering datang lebih cepat dari yang kamu kira. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti satu langkah sebelum berhasil. Kalau video ini bikin kamu mikir, bikin kamu refleksi dan bikin kamu sadar, klik like supaya pesan ini sampai ke lebih banyak orang yang sedang berjuang. Subscribe channel ini, karena di sini kita belajar keuangan tanpa janji palsu.
Tulis di komentar, gue mulai dari kecil, tapi gue konsisten. Bukan untuk saya, tapi untuk komitmen kamu sendiri. Kamu tidak miskin karena penghasilan kecil. Kamu miskin kalau terus menunda belajar. 20.000 bukan masalah. Yang jadi masalah adalah mental menyepelekan. Dan hari ini, kalau kamu masih menonton sampai akhir, mungkin hidupmu tidak langsung berubah, tapi arahnya sudah berubah. Dan itu yang paling penting.